Sebelumnya, boleh nggak sih Aunty Dewi kasih tahu ke kita mungkin ya yang di sini apa sih definisi dan juga apa sih maksud sekolah inklusi itu, tujuannya itu apa sih, kenapa sih kita tuh butuh juga sekolah inklusi. Nah boleh nih Aunty Dewi sharing-sharing sama kita. Oke, mungkin dari kata dasarnya dulu ya Aunty Gian. Kan ada include, ada exclude. Kalau include tuh inklusi artinya tidak ada satu anak pun yang dikecualikan, istilahnya gitu. Jadi semua anak dengan segala kondisi itu diterima di sekolah inklusi gitu. Jadi maksudnya tidak ada pengecualian anak yang ini khusus sekolah anak-anak yang IQ-nya 150 misalnya gitu ya. Ini khusus anak-anak, ini sekolah khusus anak A, anak B, anak C gitu. Nah, untuk sekolah inklusi itu definisi paling sederhananya adalah sekolah yang menginkludkan semua kriteria anak gitu. Bagaimanapun keadaan kondisi anak itu diinkludkan, dimasukkan dalam kategori yang sama gitu. Jadi anak berkesempatan, semua anak dengan kondisi apapun memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan fasilitas pendidikan. Nah itu bahasa sederhananya seperti itulah ya. Kenapa tadi kata Aunty Gian, kenapa kok kita perlu memilih sekolah inklusi gitu ya? Tidak hanya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus harus memilih sekolah inklusi gitu ya, tapi untuk anak kita yang biasa aja pun banyak keuntungannya untuk gabung di sekolah inklusi gitu ya, karena dengan bergabung di sekolah inklusi anak kita jadi melihat dunia yang real di sekelilingnya gitu ya, bahwa di sekitar kita ada anak yang ada orang lain yang tidak sama dengan kita gitu ya, ada orang lain yang kalau kita bisa baca dengan lancar, orang lain tuh bacanya harus belajar dengan cara tertentu misalnya, kalau saya makan bisa segalanya gitu ya, bisa dimakan sama kita. Ada teman kita yang makannya hanya pilih-pilih misalnya. Nah, anak kita yang bersekolah di sekolah inklusi melihat semua keadaan perbedaan anak-anak lain di luarnya. Artinya dia dengan nyata melihat kehidupan yang real gitu ya di dunianya gitu. Jadi kenapa kita harus memilih sekolah inklusi? Karena itu yang dibutuhkan oleh anak kita gitu ya. Dunia real yang seperti itu, mereka harus bisa bersosialisasi dengan keadaan apapun di luar sana ya. Berteman dengan orang yang disleksik, berteman dengan orang yang ADHD, berteman dengan orang yang autis misalnya gitu ya. Kan mereka real ada di sekitar kita gitu ya. Mereka real harus berteman dengan semua kalangan itu gitu. Jadi kita menjadi bagian dari keinklusifan itu gitu. Itu pentingnya Aunty Gian. Betul, setuju banget, karena memang di dunia ini tidak semua sama kan ya Aunty Dewi, beragam banget gitu. Begitupun kan kita di sekolah, kayak setiap individu pasti ada cirinya, dan Aunty yang di Premsmart pasti hafal ciri-ciri setiap anaknya. Yang ini A, yang ini B, yang ini C, yang ini D. Itu salah satu keunggulan sekolah di Premsmart. Oke, lanjut ya Aunty Dewi untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih sekolah inklusi mendukung siswa dengan kebutuhan khususnya itu? Nah, ini dia yang minggu lalu mungkin sudah kita singgung-singgung ya. Bisa aja dong semua sekolah mengklaim bahwa dia sekolah inklusi dengan alasan bahwa semua jenis anak diterima, kita nggak nyeleksi anak kok misalnya gitu ya. Anak autis ayo masuk, anak ADHD ayo masuk gitu ya, anak disleksia ayo masuk. Inklusi itu seperti itu, betul, menginkludkan semua anak. Tapi nggak cukup sampai di situ, Aunty. Ketika sekolah itu mengklaim sebagai sebuah sekolah inklusi gitu ya, berarti kan harus ready dengan perangkatnya gitu ya. Bukan cuma nerima dong gitu ya. Yang pertama, ciri-ciri minimal ada 3 ciri lah dari yang kita lakukan di Premsmart ya Aunty ya. Ada 3 ciri yang dilakukan oleh Premsmart. Kenapa Premsmart berani mengklaim sebagai sekolah inklusi? Pertama,
kurikulum Prime Smart itu individual gitu ya. Kalau dia mengklaim sekolah inklusi, kurikulumnya jangan dipaksakan untuk semua anak dong, gitu ya. Tidak sama untuk semua anak kan gitu. Antara si A, si B, si C gitu ya. Apalagi dengan adanya anak berkebutuhan khusus, tentu saja kurikulumnya harus individual gitu ya. Kan misalnya anak kelas 1, misalnya Antigian ngajar anak kelas 1 belajar baca gitu. Cara Antigian mengajarkan baca ke anak yang bisa baca normal dengan anak yang disleksia misalnya, apakah sama? Kan tidak. Berarti kurikulumnya harus ada kurikulum membaca untuk anak disleksi misalnya gitu ya. Nah, tadi selain kurikulum individual, berarti yang kedua cirinya adalah kemampuan guru. Jadi gurunya sudah ada kemampuan atau dibekali dengan pengetahuan tentang keabekaan gitu ya, tentang apa sih disleksia, apa sih autis gitu ya. Bukan cuma sekedar tahu, tapi mengaplikasikan dalam kurikulumnya. Misalnya, cara mengajarkan baca untuk anak disleksi itu begini gitu ya. Nah, itu Prime Smart punya banget itu, karena guru-guru di Prime Smart yang megang anak ABK itu dikhususin kan Antigian, dia disertifikan gitu ya. Ada sertifikatnya. Mereka betul-betul memiliki sertifikat untuk mengajar anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi itu tadi satu, kurikulumnya harus individual. Jadi memperhatikan setiap kebutuhan anak. Yang kedua, ada kemampuan guru gitu. Gurunya sudah bersertifikat khusus gitu ya, bisa menghandle anak berkebutuhan khusus gitu ya. Dan yang ketiga, perbandingan guru dengan muridnya. Nah, ini yang spesial di Prime Smart ya, karena Prime Smart dari dulu kok kecil sih sekolahnya gitu ya. Banyak yang mempertanyakan gitu, kok sepertinya tidak tumbuh gitu, tidak berkembang. Padahal bukan tidak berkembang ya, tapi memang kita konsisten. Konsisten di small school community gitu. Di kita perbandingan guru dengan murid itu konsisten di 1:10 gitu. Apalagi kalau misalnya kelas khusus ABK itu 1:5 ya, ya kalau di sekolah kita gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk bahwa kita memang betul-betul sekolah inklusi gitu. Karena gimana mungkin gitu ya kita menyatukan semua jenis anak dalam kelas yang besar gitu. Berarti gurunya harus berapa kan gitu ya. Misalnya katakanlah ada 20 siswa gitu ya dalam satu kelas yang bersamaan. Ada anak ABK-nya 2 aja misalnya gitu kan ya. Itu berarti harus ada berapa orang guru tuh gitu yang ada dalam kelas itu ya. Semakin besar kelasnya, semakin besar kebutuhan gurunya, nanti tidak efektif pembelajarannya ya Antiana. Kalau di Prime Smart tidak seperti itu. Di Prime Smart ada perbandingan guru dan murid yang konsisten dijaga gitu. Jadi 3 ciri itu kurang lebih yang harus diperhatikan ketika kita memilih sekolah inklusi gitu. Itu Antigian. Oke, jadi nggak asal pilih karena sekolah itu sudah mengklaim inklusi jadi oke aja lah ya gitu. Jadi nggak bisa asal pilih gitu ya Onti ya. Jadi pastinya kita harus cari tahu dulu gitu, mulai dari kayak kurikulumnya, bagaimana komposisi guru dan juga siswanya, dan pastinya apakah gurunya benar-benar ahli gitu ya dalam ke ABK-an itu.